Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu Guru semua dimanapun berada. Saya Dedi Supriyanto, Guru SMP Negeri 1 Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan menyajikan video praktek baik pembelajaran PPKN berdiferensiasi model discovery melalui pemanfaatan kotak merdeka. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menambah wawasan terkait konsep dan praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan mengakses sumber-sumber tertulis serta berdiskusi dengan rekan sejawat yang telah menerapkan. Selanjutnya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif secara tertulis pada seluruh siswa kelas 9. Beragamnya tingkat pemahaman awal atau kesiapan belajar dan gaya belajar siswanya menjadi pertimbangan memilih kelas 9B sebagai sampel implementasi praktik baik ini. Hasil tersebut menjadi landasan penyusunan RPP berdiferensiasi, memilih model pembelajaran, mengintegrasikan penguatan profil pelajar Pancasila, dan menyiapkan instrumen penilaian. Untuk menunjang praktek baik, dikembangkan kotak merdeka, yaitu media berbentuk kotak yang memfasilitasi guru dan siswa dengan menghimpun dan mengorganisir beragam sumber, bahan, alat, dan petunjuk belajar. Kotak merdeka dibuat dari bahan sederhana. Bagian dalam kotak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu merdeka memilih sumber belajar, merdeka memilih kegiatan belajar, dan merdeka membuat produk belajar. Ketiganya masing-masing mengakomodasi diferensiasi konten, proses, dan produk. Setelah dibentuk sesuai kebutuhan, selanjutnya memproduksi video pembelajaran, rekaman suara, dan infografis, serta menyiapkan buku yang relevan. Konten belajar tersebut lalu disimpan dan dipublikasi di Google Drive dan channel YouTube. Tautannya diinventarisir, dikonversikan dalam bentuk QR Code, dan dicetak agar mudah diakses. Bahan dan alat yang menunjang pembuatan produk juga disiapkan, kemudian ditempatkan dalam kotak merdeka. Sebelum praktek baik, diadakan koordinasi dan kolaborasi dengan siswa dan pihak sekolah terkait izin pengadaan telepon pintar secara swadaya untuk pembelajaran. Praktek baik ini dilaksanakan dengan materi pokok lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan berdoa, memeriksa kehadiran, kebersihan ruangan belajar, dan literasi 10 menit. Pak, siapa yang bisa menyebut lembaga negara di Indonesia apa saja? Para siswa lalu menyimak persepsi dan terlibat tanya jawab. Tujuan pembelajaran kita adalah Selanjutnya penyampaian tujuan, model, alur, dan manfaat pembelajaran. di kotak merdeka ini Bapak ingatkan sekali lagi bahwa kalian dapat mengingatkan petunjuk penggunaan kotak merdeka serta pengambilan keputusan bersama dalam membentuk kelompok belajar. bagaimana ada yang punya usul membentuk kelompok? Oh, berhitung 1, 2, 3, 4. Di Indonesia ada beberapa lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas, wewenang, kemudian keanggotaan dan masa jabatan yang berbeda-beda. Di kegiatan inti, aktivitas pertama adalah stimulasi. Guru mengambil 2 bahan belajar yang berbeda dari kotak merdeka sebagai stimulus. Bahan stimulus ini diberikan sesuai tingkat kemampuan awal atau kesiapan belajar siswa, yaitu stimulus berupa gambar terkait materi untuk siswa dengan kesiapan belajar rendah, sedangkan siswa dengan kesiapan belajar sedang dan tinggi berupa teks. Yang di situ disebut apa saja lembaganya? Ada MPR, DPR. Nah, sekarang tiap kelompok Bapak sudah ambil bagian dari kotak merdeka tadi di sini dan Bapak tempel di sini. Nah, setiap kelompok silakan bebas memilih lembaga negara yang mau dikaji. Kemudian pada identifikasi masalah, diambil 4 jenis amplop berbeda warna dari kotak merdeka dan masing-masing terkait lembaga-lembaga negara yang dikaji. Tiap kelompok bebas memilih lembaga negara yang akan dikaji. Mereka dituntun membuat pertanyaan dan hipotesis. Pada kelompok yang membutuhkan bantuan, guru memberikan pertanyaan contoh. Nah, ini kalian isi, kita mulai masuk yang kedua yaitu identifikasi masalah.
Nanti kita bisa buat pertanyaannya di sini. Apa? Apa tugas DPR? Apa tugas DPR? Tulis jawaban sementaranya di sini. Apa tugas? Oh iya bagus. Berapa masa jabatan DPR? Bagus. Ada lagi? Apa tugas dan wewenang MPR? Apa tuh? Apa gitu? Apa tugas? Oh sudah. Sudah ditulis apa lagi kira-kira? Menjabat. Berapa lama? Presiden menjabat. Oh ya masa jabatan Presiden. Baik. Pertanyaan dan hipotesanya sudah selesai? Sudah. Sudah. Sekarang aktivitas selanjutnya adalah kita mengumpulkan Aktivitas selanjutnya adalah para siswa diarahkan mengumpulkan data dengan memanfaatkan kotak merdeka. Di bagian merdeka memilih sumber belajar. Tersedia 4 jenis konten, yaitu video pembelajaran, rekaman suara, infografis, dan sumber bacaan tertulis seperti buku siswa dan buku referensi. Presiden, MPR, jawab. Nah, jangan keliling dulu. Ini nanti kalian pakai untuk berkeliling dulu. Nah, kalian mau pakai apa? Per provinsi berapa anggotanya? 30. Saya cari di Wikipedia nanti 36 katanya, Pak. Ada per provinsi anggota ini berapa? 4. Ya. Makanya di kegiatan pengolahan data, tiap kelompok dituntun menghubungkan data dari berbagai sumber. Selanjutnya, kebenaran hipotesis atau jawaban sementara yang telah diajukan sebelumnya diperiksa berdasarkan informasi dari pengolahan data. Dua yang benar. Itu tentang apa? Nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 proses pemilihannya benar. Tahap akhir dari kegiatan discovery diisi dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi data. Untuk mengkomunikasikan hasil temuan, tiap kelompok diberi kebebasan membuat produk belajar dengan memanfaatkan bahan, alat, dan petunjuk yang tersedia di kotak merdeka. Presiden mungkin kalau judul itu lebih besar kali ya dari supaya si pembaca itu tahu. Ada 3 jenis produk yang dihasilkan pada saat pembelajaran ini, yaitu laporan tertulis, peta konsep, dan infografis menggunakan Canva. Kegiatan berbagi dilakukan dengan teknik window shopping. Tiap kelompok berkeliling mencatat informasi yang diperoleh dari kelompok lain dengan dibekali lembar kerja. Pada saat penyajian, guru melakukan asesmen formatif untuk menilai sikap percaya diri dan keterampilan menyajikan hasil diskusi dalam kelompok sebagai elemen gotong royong dari profil pelajar Pancasila. Pengawasan, terus apa lagi? Legislasi. Legislasi dan Anggaran. Di bagian akhir, siswa merumuskan kesimpulan, mengadakan refleksi pembelajaran, dan meminta umpan balik terhadap kotak merdeka. Hasil belajar diukur dengan asesmen, dengan tingkat yang berbeda sesuai kesiapan belajar siswa. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, guru juga memberikan apresiasi terhadap partisipasi siswa selama kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu guru semua, demikian video praktek baik ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.